no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menganalisis ya. Jadi topik video ini adalah Undang-Undang TNI Revise yang baru saja diputuskan. Apakah mengarahkan Indonesia menjadi junta militer? Itu ya, yang saya akan analisis. Jadi, saya mulai dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang TNI Revise yang bisa menjadi alat kontrol kekuasaan militer yang semakin luas. Ini bukan sekedar perubahan biasa, ini adalah langkah awal membentuk military-led governance. Jadi, pasal 7 ya, peran TNI dalam keamanan cyber dan narkotika. Ini dua domain sipil, ya kan? Cyber dan narkotika. Harusnya polisi nih di sini. Tapi di pasal 7 memungkinkan TNI masuk ke ranah sipil ini. Nah, pertanyaannya kan tentu saja mengapa militer harus ikut menangani kejahatan sipil? Apakah ini pembentukan polisi militer yang sesungguhnya? Ya, catat ya. Kemudian pasal 47. Perwira aktif bisa menduduki jabatan sipil. Artinya berpotensi untuk menghilangkan supremasi sipil kan? Kalau perwira aktif bukan purnawirawan bisa menduduki jabatan sipil. Lalu siapa yang akan mengawasi militer jika mereka menguasai pemerintahan? Siapa yang bisa menghitung berapa persen supremasi sipil, berapa persen supremasi militer di dalam jabatan-jabatan publik? Kan jadi tidak ada yang mengaudit kan itu, tidak ada yang memberikan sebuah rambu-rambu kan di situ. Sehingga kemungkinan suatu ketika nanti militer akan menguasai pemerintahan ya. Itu catat lagi. Kemudian pasal 66A. Kewenangan presiden diperluas untuk mengatur struktur TNI. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita baca apakah ini berarti TNI bisa dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan oleh elit tertentu. Misalnya in case presidennya sipil, tapi dia bisa ya atas pasal 66A ini dia bisa mengatur struktur TNI loh. Artinya kan ini menjadi negara supremasi militer kalau begini kan. Artinya dengan Undang-Undang TNI Revise ini bisa dipastikan militer akan masuk ke berbagai sektor sipil, dari pemerintahan, penegakan hukum, hingga keamanan digital. Apakah ini tanda bahwa Indonesia menuju junta militer? Atau ini sesungguhnya bagian dari skenario besar global? Ya, coba kita sambil lihat pelan-pelan ya. Makanya video ini saya bagi menjadi beberapa part. Nanti silakan diikuti. Ini part yang pertama. Oke, menuju kepada potensi junta militer. Meskipun Undang-Undang TNI Revise secara eksplisit mencegah keterlibatan militer dalam politik ya, eksplisitnya ya, tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko kembalinya dominasi militer dalam politik yang dilindungi oleh pasal-pasal yang ada. Bahkan menuju junta militer ini ya, misalnya pada UU Undang-Undang TNI Revise ini, struktur politik masih memberikan ruang bagi militer. Di fungsi TNI secara de facto bahkan mungkin multifungsi jadinya ya. Karena konsep difungsi ABRI sudah dihapus, iya betul. Tetapi keterlibatan perwira aktif dalam jabatan sipil justru terakomodir dalam Undang-Undang TNI Revise ini, baik secara terbuka maupun terselubung. Nah, artinya bagaimana nih? Kan ambigu ya. Sekarang jauh sebelum Undang-Undang TNI Revise ini disahkan, secara de facto kan udah banyak jabatan strategis yang diisi purnawirawan ya, purnawirawan bukan militer aktif ya. Banyak sekali posisi penting di pemerintahan ya, Kementerian Pertahanan, BIN, BUMN strategis, Kemenko dan sebagainya, itu dipegang oleh purnawirawan TNI. Yang ternyata dalam perjalanannya, terutama 10 tahun terakhir deh, memberikan pengaruh yang besar sekali dalam kebijakan nasional. Apalagi setelah diakomodir dalam Undang-Undang TNI Revise ini. Apalagi yang masuk di dalam wilayah kepemerintahan, wilayah jabatan-jabatan sipil bukan purnawirawan, tetapi militer aktif loh.
Beda sekali ya, konsep purnawirawan dengan konsep militer aktif. Nah, kalau misalnya ya, ada peluang untuk melakukan revise lagi terhadap Undang-Undang TNI revise ya. Ini misalnya yang sudah diambil kan memperbolehkan perwira aktif menduduki jabatan sipil. Jika ini diterapkan, TNI bisa kembali menjadi kekuatan politik dominan seperti kurang lebih 11-12 lah dengan Orde Baru. Nah, ini bisa nggak direvisi lagi ya? Bisa nggak nih direvisi lagi? Kemudian ekspansi tugas TNI di luar pertahanan ya. Jika militer diberikan lebih banyak peran dalam keamanan dalam negeri, potensi campur tangan terhadap urusan sipil meningkat. Nah, ini bisa nggak direvise pasal-pasal yang memungkinkan TNI atau militer itu bisa masuk ke dalam wilayah sipil dan menjadi dominan. Kemudian misalnya terjadi sebuah kondisi sosial politik yang memicu militeristik. Misalnya seperti yang terjadi di Myanmar tahun 2021. Di sana terjadi krisis politik yang membuat sipil dianggap tidak mampu mengelola negara. Maka militer mengambil alih kendali seperti yang terjadi di sana. Inilah yang namanya junta militer. Kemudian ancaman disintegrasi atau konflik sipil. Jika negara dianggap berada dalam ancaman perpecahan, maka ada potensi TNI mengambil alih kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kemudian militerisasi penanganan keamanan dalam negeri ini. Ini kan masuk dalam wilayah sipil lagi ya. Jika militer semakin terlibat dalam keamanan dalam negeri, misalnya dalam pemberantasan kriminal dan radikalisme yang itu sesungguhnya adalah domainnya kepolisian, maka peran mereka lalu akan meluas dengan begitu saja kepada ranah-ranah politik non-militer. Sekarang kita coba untuk menghitung potensi terjadinya junta militer di Indonesia ya. Untuk memastikan ada tidaknya potensi junta militer, beberapa langkah bisa dilakukan. Termasuk sekarang ini saya mengajak Anda untuk melakukan hipotesis nol atau berangkat dari asumsi negatif ya. Asumsi tidak terjadi gitu. Jadi pemerintah mampu menjaga netralitas TNI, tidak memperbolehkan perwira aktif menduduki jabatan sipil kecuali dalam kondisi sangat terbatas dan transparan. Nah, kan malah diakomodir di Undang-Undang TNI Revise ini. Ya, berarti hipotesisnya gugur ya, hipotesis negatif bahwa pemerintah mampu menjaga netralitas TNI gugur ya. Kemudian terjadi penguatan demokrasi. Pemerintah memperkuat demokrasi. Sistem demokrasi yang sehat dengan supremasi hukum yang kuat akan mencegah militer mengambil alih kendali negara. Nah, sekarang justru implementasi pasal-pasal di Undang-Undang TNI Revise ini malah semakin menguatkan intervensi militer di ranah hukum. Nah, artinya hipotesis nolnya gugur ya. Pemerintah sama sekali tidak melakukan penguatan demokrasi, justru malah membuat revisi Undang-Undang TNI yang semakin berpotensi untuk menghilangkan atau menjauhkan dari sistem demokrasi. Kemudian hipotesis nol lagi, membatasi peran militer dalam keamanan dalam negeri. Polisi harus tetap menjadi aktor utama dalam keamanan domestik dengan TNI hanya digunakan dalam kondisi darurat saja yang diatur ketat oleh hukum. Nah, ternyata Undang-Undang TNI Revise malah semakin menguatkan peran militer dalam keamanan dalam negeri yang seharusnya itu menjadi domain kepolisian. Berarti hipotesis nol yang ketiga gugur ya, bahwa pemerintah membatasi peran militer dalam keamanan dalam negeri malah tidak kan? Gugur ya. Kemudian hipotesis nol yang berikutnya adalah peningkatan akuntabilitas TNI. Reformasi militer harus terus didorong termasuk transparansi dalam anggaran dan menegakkan hukum terhadap personel TNI yang melanggar aturan. Tidak ada pasal yang mengatur akuntabilitas di Undang-Undang TNI Revise kan? Artinya tidak ada pihak, not even presiden sekalipun, yang bisa mewajibkan mandatori pelaporan akuntabilitas TNI kepada siapapun termasuk presiden. Artinya Undang-Undang TNI Revise ini berpotensi menghasilkan TNI super body yang untouchable. Artinya apa? Hipotesis yang keempat, nol. Gugur ya. Hipotesis yang keempat, yang hipotesis yang nol, gugur. Ya udah. Jadi gak ada indikasi sama sekali potensi junta militer ini bisa dinegasi, bisa dienolkan, nggak ada. Justru malah makin memperkuat ya terjadinya potensi militeristik dalam pemerintahan dan subordinasi sipil. Sekarang
ada nggak indikasi meningkatnya sikap represif TNI? Meskipun Undang-Undang TNI telah menghapus konsep difungsi ABRI ya secara de jure, tapi secara de facto militer tetap aktif dalam berbagai aspek kehidupan sipil, bahkan diakomodir di dalam Undang-Undang TNI Revised ini. Kemudian ada pasal yang mengatur kepada operasi militer selain perang ya, OMSP, operasi militer selain perang. Undang-Undang TNI Revised mengizinkan TNI untuk menjalankan berbagai tugas di luar perang, termasuk menangani separatisme, terorisme, dan konflik sosial. Namun batasan pelibatan ini kan menjadi kabur, karena ini kan sebetulnya adalah ranah sipil yang harusnya diurusi oleh kepolisian kan. Tapi masuklah ini di dalam Undang-Undang TNI Revised. Artinya besar kemungkinan ya kalau benar-benar ini dilaksanakan maka TNI bisa bertindak tanpa kontrol sipil yang cukup ketat karena dia supremasi gitu. Jadi polisi itu kalah sama TNI kan karena undang-undang TNI ini memungkinkan untuk itu. Kemudian pada penanganan demonstrasi dan konflik sosial ini yang baru-baru ini terjadi demo-demo. TNI ternyata kan terlibat dalam pembubaran demonstrasi. Kok konflik di mana-mana, ricuh di mana-mana, ada keterlibatan TNI baik secara terang-terangan maupun dengan melakukan membaur kepada para massa demonstran kan. Terus di daerah konflik seperti Papua, kekerasan militer udah hari-hari di sana. Ya, hari-hari di sana kan. Kemudian pada pengamanan proyek strategi nasional kan dalam Undang-Undang TNI Revised ini kan jadi di apa ya, diakomodir gitu loh. Dulu abu-abu, sekarang malah jadi benar-benar terakomodir dengan baik atas nama undang-undang. Militer makin banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur, dalam proyek perkebunan, bahkan dalam proyek makan bergizi gratis ya. Yang kalau ini kaitannya dengan perkebunan gitu ya, dengan food estate ini akan sering banget berujung nanti pada konflik agraria dengan masyarakat sipil, sering bentrok dengan masyarakat sipil dan sudah bisa kita prediksi bahwa sipil atau rakyat akan kalah ya. Jadi kalau kita lihat pada operasi militer yang hari-hari dilakukan atas kelompok separatis di Papua, ini kan sering banget berujung pada pelanggaran HAM, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum. Makanya sekarang ini kan kelompok separatis jadinya balasnya luar biasa kan. Termasuk kasus yang terakhir itu peristiwa pembakaran guru dan nakes ya. Hidup-hidup, aduh sedih sekali ya. Itu kan sebetulnya adalah aksi minus reaksi kan ya. Dan laporan dari Amnesty International ini mesti diwaspadai nih loh Presiden Prabowo ya. Dan Komnas HAM juga ya. Karena laporannya itu menunjukkan peningkatan jumlah warga sipil yang menjadi korban dalam operasi militer di Papua. Bagaimana ceritanya kalau Undang-Undang TNI Revised ini diberlakukan? Apa nggak semakin tinggi lagi nih korbannya ya? Kemudian dari aksi-aksi demonstrasi yang terjadi aja ya, terutama yang berkaitan dengan isu pertanahan tuh seperti yang terjadi di Rempang, seperti yang terjadi di PIK ya, kan sering sekali akhirnya intervensi dari aparat militer masuk ke situ. Dan TNI-nya tidak mengamankan aksi, tapi justru malah melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Jadi yang dibela bukan rakyat lagi. Kemudian konflik agraria ya, di beberapa daerah militer digunakan untuk mengamankan proyek-proyek infrastruktur dan perkebunan, termasuk menggusur warga dari lahan yang diklaim sebagai milik negara atau milik swasta, seperti yang terjadi di PIK kan. Ya, ini contoh bagaimana militer digunakan untuk menghadapi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak atas tanah dan asasi mereka. Kemudian terjadinya normalisasi peran militer dalam politik dan pemerintahan. Artinya seakan-akan militer kalau masuk di dalam ranah politik, apalagi menjadi pejabat itu biasa-biasa saja. Dan ini kan adalah sebuah propaganda militerisme ya di ruang publik kan. Nanti kita akan lihat semakin banyak pejabat-pejabat yang aktif itu ternyata adalah tentara aktif, itu akan makin banyak. Dan ini membentuk sebuah propaganda tersendiri. Bukan hanya purnawirawan yang masuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan, tapi perwira aktif bahkan akan menduduki posisi tinggi di pemerintahan.
Jadi misalnya kayak gubernur tuh nanti bisa TNI aktif. Misalnya bupati, wali kota, kan itu perluasan dari Undang-Undang TNI Revise itu akan begitu ya. Karena banyak pasal-pasal karet yang memungkinkan untuk pasal itu menjadi longgar. Kemudian dalam narasi keamanan nasional kan juga sudah ada pasalnya. Ya, artinya ini dengan adanya Undang-Undang TNI Revise ini, pemerintah itu akan bisa beretorika pentingnya peran TNI dalam menghadapi ancaman separatisme dan terorisme misalnya. Padahal yang selama ini itu adalah ranah dari polisi kan. Kemudian eh, meningkatnya pengaruh militer dalam pengamanan dalam narasi keamanan nasional. Jadi militer seringkali dikedepankan dalam wacana keamanan nasional. Seolah-olah hanya mereka yang bisa menjaga stabilitas negara. Kan gitu tuh nanti tuh ya. Sekarang kita lihat sedikit ya, nanti saya mau bahas secara lebih mendetail tentang pasal-pasal karet dalam Undang-Undang TNI Revise ini. Contoh ya, pasal-pasal tentang operasi militer selain perang. Terlalu luas dan bisa ditafsirkan secara sangat fleksibel untuk melibatkan TNI dalam berbagai urusan domestik, urusan sipil. Dan nggak ada mekanisme kontrol yang kuat dari otoritas sipil terhadap penggunaan kekuatan militer. Ini rawan sekali disalahgunakan, apalagi kalau di daerah ya. Kemudian karena minimnya akuntabilitas militer, tidak ada auditor independen, apalagi pemerintah juga malah akhirnya juga tidak bisa independen untuk melakukan akuntabilitas dari TNI. Akhirnya nanti berujung pada hukuman yang tidak seimbang atau tidak adil antara militer dengan sipil ketika terjadi konflik. Lalu sistem pengadilan militer ini kan melindungi anggota TNI dari pengadilan sipil. Sehingga sulit sekali untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan militer atau kekerasan-kekerasan lain yang melibatkan intervensi militer di sini. Kemudian pemerintah ya akhirnya sering menggunakan militer untuk melindungi proyek-proyek strategis dan mengamankan kepentingan ekonomi tertentu. Sementara militer juga akhirnya memiliki kepentingan ekonomi tersendiri, terutama melalui bisnis-bisnis yang dikelola oleh institusi militer gitu kan, bukan cuma alutsista doang, jadi kemana-mana nanti. Jadi jadi bagaimana implikasinya jika tren ini terus berlanjut ya? Kalau sikap represif TNI ini diakomodir di dalam sebuah undang-undang, ya akan terus meningkat tanpa kontrol yang ketat, dan ada beberapa kemungkinan dampak yang bisa terjadi. Artinya ya demokrasi akan terkikis kan, demokrasi akan semakin melemah, sementara keterlibatan militer akan semakin meningkat dalam urusan sipil dan politik. Masyarakat akan semakin takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena ancaman tindakan represif dari aparat militer. Kemudian tren akan berlanjut dengan apa? Militerisasi pemerintahan. Indonesia bisa bergerak ke sini nih, ke sebuah model pemerintahan semi otoriter di mana militer memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kebijakan nasional. Maka dalam skenario ekstrim bisa muncul bentuk pemerintahan yang mendekati junta militer seperti yang terjadi di Myanmar, di mana militer memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan politik. Kalau kayak gini kan udah nggak ada lagi nih cerita pemilihan presiden secara langsung ini ya. Kemudian dengan ini kan demo-demo terus ya menolak Undang-Undang TNI Revise, demo terus kan. Walaupun sudah diketok palu sama DPR, demonya terus. Artinya apa? Ini persoalan ini memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Karena ketidakpuasan masyarakat terhadap Undang-Undang TNI ini, terhadap represi militer yang selama ini sudah terjadi, itu akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Jadi, pemerintah mesti waspada di sini dan mesti peka ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, kesimpulannya ya, Undang-Undang TNI Revise ini memungkinkan militer semakin aktif dalam urusan sipil. Potensi kembalinya dominasi militer akan semakin besar. Jika tidak diawasi dengan ketat, skenario junta militer di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Terutama jika di masa depan akan ada krisis politik atau ketidakstabilitasan nasional. Kemudian kita juga bisa ngambil dari pelajaran negara lain ya. Beberapa negara selama ini kan telah mengalami transisi dari demokrasi ke junta militer. Contoh paling dekat itu Thailand tahun 2014. Kudeta militer terjadi setelah ketidakstabilan politik dan protes massal yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah sipil. Akhirnya militer mengambil alih.
Kemudian Myanmar tahun 2021, militer kembali lagi berkuasa setelah mengklaim pemilu dicurangi dan menangkap para pemimpin sipil. Ini bisa nih. Kemudian jadi hati-hati nih sama calon presiden yang sipil ini ya. Kalau militer yang bicara, pemilu dicurangi, pemilu curang. Oh, selesai itu. Dan sipil-sipil yang menjadi calon-calon tuh bisa ditangkepin tuh sama mereka. Ini yang terjadi di Myanmar ya, ini kan kita lesson learn. Kemudian Mesir tahun 2013, militer menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin Mohamed Morsi, alasannya stabilitas nasional. Dan itu udah ada loh di Undang-Undang TNI Revise. Jadi mestinya Indonesia bisa belajar ya dari kasus-kasus ini, bahwa ketika militer mulai memiliki peran yang lebih besar dalam pemerintahan sipil, ada risiko besar kembalinya otoritarianisme militer, ya. Silakan teman-teman ikuti part part berikutnya dalam video yang berikutnya ya supaya Anda enak isi itu digest kalau dikit-dikit gitu kan ya. Tuliskan komentar Anda yang tercerdas dan terbaik. Jangan lupa dukung DRTF Channel dengan like, subscribe, dan share kepada semua orang di seluruh Indonesia dan dunia. Sampai jumpa pada part selanjutnya di video berikutnya agar pemahaman Anda makin komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.